Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada praktikum dari mata kuliah teknologi bioproses. Pada kali ini kita akan melakukan produksi pembuatan KP. Pada praktikum kali ini mempunyai tujuan instruksional khusus. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu mengetahui cara pembuatan KP. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu membuat KP dengan baik dan benar. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menilai kualitas KP yang dihasilkan dan kemudian membandingkan dengan kualitas KP yang ada di pasaran. Dasar proses pembuatan KP ini, kita tahu semua bahwa KP merupakan makanan fermentasi tradisional yang sudah banyak dikenal. Mungkin Anda sudah sering makan KP? Ya. Nah, pada kali ini kita akan mencoba untuk membuat KP. KP banyak jenisnya. Jadi pada dasarnya KP bisa dibuat dari beras ketan, atau dari singkong. Bahkan bisa juga dibuat dari pisang. Intinya, bahan baku dalam pembuatan KP ini adalah mempunyai karbohidrat yang tinggi. Dalam proses fermentasi pembuatan KP ini melibatkan banyak jenis mikroorganisme. Yang utama dalam pembuatannya adalah jenis kapang dan kamir. Kedua jenis mikroorganisme inilah yang berperanan dalam pembuatan KP. Biasanya KP ini kita buat dengan menggunakan ragi KP. Jenis mikroba yang terdapat dalam ragi KP adalah jenis kapang, Amylomyces roxy, Mucor spesies, Rhizopus spesies. Dan jenis kamir meliputi Saccharomyces, Fibuligera, kemudian Saccharomyces cerevisiae, Candida, kemudian Pichia burdoni. Kadang-kadang juga kita dapat ada bakteri yaitu Pediococcus dan Bacillus spesies. Dalam pembuatan KP ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku dalam pembuatan KP itu adalah yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Karena proses pembuatan KP ini adalah kopi akan diremak menjadi gula atau glukosa. Kemudian yang kedua adalah kemurnian ragi. Seperti kedua jenis kapang dan kamir tadi harus berperanan dalam pembuatan TP yang bagus. Kemudian yang ketiga adalah hygiene dan sanitasi. Dalam proses fermentasi selalu kita pentingkan hygiene dan sanitasi. Karena sanitasi ini yang tidak baik maka akan menyebabkan terkontaminasi bakteri yang lain dan akan menghasilkan KP yang tidak manis. Kemudian yang keempat adalah kondisi lingkungan. Suhu ini sangat berperanan dalam pembuatan KP. Untuk itu biasanya KP bisa disimpan di dalam inkubator dengan suhu yang terkontrol. Alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan KP meliputi
beberapa prosedur kerja yang kita tayangkan di sini. Nanti kita membuat 3 jenis tape. Yang pertama adalah tape ketan putih dan ketan hitam, kemudian singkong. Kita melihat prosedur kerja pada pembuatan tape beras ketan hitam atau ketan putih lebih dahulu. Yang pertama adalah beras ketan hitam atau ketan putih yang sudah disortasi. Kemudian dilakukan proses perendaman pada suhu 30 selama waktu 24 jam atau semalam atau sekitar 18 jam. Kemudian selanjutnya dilakukan proses pencucian dengan menambahkan air sampai bersih. Setelah itu dilakukan proses pengukusan. Setelah pengukusan dilakukan proses pendinginan dan diangin-anginkan.
Selanjutnya dilakukan proses inokulasi dengan jenis ragi ya, banyaknya sekitar 3-2%. Selanjutnya dimasukkan dalam kemasan. Apakah untuk tape ketan ini bisa dikemas dalam cup atau dalam besek, tapi biasanya untuk ketan ini kita kemas dalam cup. Kemudian kita lakukan proses fermentasi. Nah, untuk tape singkong ini kita lakukan dulu, jangan lupa dilakukan selalu, yaitu pengamatan bahan baku secara organoleptik ya, warna, kemudian keutuhan, tekstur, kemudian timbang beratnya untuk melihat rendemennya, kemudian dilakukan sortasi, dipilih singkong yang bagus itu yang berumur sekitar 10-12 bulan yang untuk pembuatan tape. Kemudian dilakukan trimming. Trimming adalah membuang bagian-bagian yang tidak kita perlukan. Selanjutnya dilakukan proses pengupasan. Dalam pengupasan singkong yang harus kita perhatikan, caranya jangan di kelongkop ya, tapi di seperti mengupas buah ya, mangga dan sebagainya. Jadi harus lebih dalam, agak ke dalam. Nah, tujuannya ini untuk menghindarkan lendir yang ada pada kulit bagian luar dan umbinya. Kemudian dilakukan pencucian sampai bersih. Kemudian dilakukan pengukusan. Nah, pengukusan untuk singkong ini 3/4 masak. Ya, jadi tidak masak penuh. Kalau kamu masak penuh nanti hasilnya singkongnya akan tapenya lembek. Jadi 3/4 masak. Masih keras, agak masih keras. Nah, setelah itu dilakukan proses pendinginan. Setelah pendinginan, kemudian dilakukan pemotongan. Dibelah menjadi 4 atau 2, kemudian bagian sumbu dibuang. Setelah itu didinginkan, setelah dingin dilakukan inokulasi dengan menggunakan ragi tape. Kemudian setelah diberi ragi tape, dilumuri sampai rata. Kemudian ditata dalam kemasan besek yang sebelumnya dilapisi dengan daun pisang. Selanjutnya ditutup, kemudian diikat dengan rahasia, kemudian dilakukan proses fermentasi.
Proses fermentasi tape ini berlangsung sekitar 2-5 hari. Jadi 2 hari biasanya sudah merupakan tingkat kematangan tapi masih agak keras. Jadi yang optimal sekitar 3-5 hari. Setelah 5 hari biasanya akan terjadi over fermented. Nah, setelah tape jadi, nanti saudara amati produk tape secara organoleptik, meliputi kenampakan, warna, kemudian bau, rasa, tekstur, dan jangan lupa dihitung beratnya. Ini ada beberapa lembar pengamatan yang harus saudara isi ya nanti dalam proses pembuatan praktikum. Yang pertama adalah pengamatan bahan baku. Jadi pengamatan bahan baku meliputi jenisnya, jenis bahan, kemudian keutuhan, warna, aroma, tekstur, dan beratnya. Kemudian yang kedua adalah pengamatan produk jadi atau produk tapenya. Ya, jenisnya, kemudian kejernihan, warna, aroma, tekstur, volume, dan kadar gula atau pH. Selanjutnya, setelah dilakukan pengamatan selesai, maka Anda buat laporan. Format laporan mengacu pada pendahuluan, tujuan praktek, data pengamatan, interpretasi data. Ya, interpretasi data itu ada bagaimana kita membaca data itu sendiri. Ya. Kemudian menarasikan, kemudian lakukan proses pembahasan dan kesimpulan. Jangan lupa diberi daftar pustaka. Waktu pengumpulan maksimal 1 minggu setelah data pengamatan selesai. Selanjutnya, nanti ada sesi diskusi untuk memasangkan ada umpan balik. Saya kira itu pengarahan dalam praktek pembuatan tape ini. Mudah-mudahan materi ini bisa dicerna, bisa diikuti, dan bisa dilaksanakan. Demikian pengarahan kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.